Nih. Ya, masuk DPP silahkan. Hah? Apa lagi? Nih. Yang lain selain DPP jangan dulu ya. Silakan DPP Pak Ko. Balikin. Minum kopi ya. Apa? Minum kopi. Tunggu dulu. Mau yang 1000-an nggak? Apa? Kopi. Mohon maaf selain DPP jangan dulu dinyalakan ya. Pak Parno jangan dulu nyala ya. Yuk silakan. Ini tak keluar dulu ya, suaranya kecil, tak masuk lagi mas. Dar. Ya, udah Bako. Ya. Sudah masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, oke. Udah ready ya mas? Mas Heri, halo? Halo mas Heri? Langsung? Halo. Ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahis samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bertemu suara dalam rangka melaksanakan rutinitas kita di pengajian rutin ITMI. Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita melaksanakan secara daring dan akan dipimpin oleh Mas Akbar dari Jogja. Pada Mas Akbar silahkan, waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Ketua Majelis Syuro PP ITMI, yang kami hormati ada gambarnya di sana mas? Ada gambarnya di sana ada ya? Serta jajarannya, yang kami hormati Ketua Dewan Syuro Wilayah dan Dewan Syuro Daerah ITMI se-Indonesia, dan juga yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah ITMI se-Indonesia, juga yang kami hormati Ustadz Furqon Hidayat selaku pemateri pada pagi hari ini, dan yang kami banggakan seluruh peserta pengajian yang telah hadir pada pengajian pagi hari ini. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga yaitu sambutan, dan acara yang berikutnya yaitu pengajian inti, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Perlu kami sampaikan untuk acara pagi hari ini bisa disimak juga di Facebook
DPP IDMI, dan juga di Radio Jam Bicara, juga di Radio Blind Radio. Untuk tautannya bisa diakses di broadcastan yang ada di grup PP ya. Agar lebih afdol, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan kepada Akhina Febrianti SPD untuk membacakan tilawahnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 154. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. Iya, siap. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Akhina Febrianti yang telah membacakan tilawahnya. Semoga baik yang membacakan tilawah dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan dibacakannya tilawah pada pagi hari ini akan lebih memperlancar pengajian kita pada pagi hari ini dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua PP IDMI kepada Bapak Haji Yudi Yusfar. Dipersilahkan. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala
fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Yang terhormat Ketua dan jajaran Majelis Syuro Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, yang terhormat saudara-saudara jajaran pengurus pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, yang terhormat Mubaligh, yaitu Bapak Furqon Hidayat SPD, para ketua Dewan Syuro daerah dan wilayah se-Indonesia, para ketua pengurus wilayah dan daerah se-Indonesia, hadirin peserta pengajian virtual meeting, pengajian virtual PP ITMI yang sama-sama mengharap ridho Allah dan saya banggakan. Alhamdulillah, qudrah, iradah dan inayah Allah, kita hari ini masih diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan segenap kemampuan dan ikhtiar yang kita kehendaki dalam rangka thalabul ilmi Buat aja. melalui kegiatan taklim atau pengajian pengurus pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia yang diselenggarakan 1 bulan sekali. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana telah menjadi tujuan atau sasaran program utama dari PP ITMI, yaitu peningkatan sumber daya, yang salah satunya sumber daya yang paling penting adalah sumber daya manusia, maka tidak ada lagi cara atau merupakan salah satu cara yang paling signifikan dari itu semua adalah melalui kegiatan pengajian. Sebab selain pengajian itu sudah merupakan kegiatan rutin, juga terbukti efektif untuk mendorong, memotivasi, dan memberikan arahan serta dorongan kepada para pengurus dan anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Oleh karena itu, saya harapkan supaya betul-betul kegiatan pengajian ini kita gunakan semaksimal mungkin. Selain itu juga, melalui pengajian ini kita belajar, sekali lagi belajar dan terus meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, penghormatan terhadap satu sama lain. Misalnya kalau ada yang sedang berbicara, maka diharap yang lain diam. Ya, karena itu merupakan etika juga dari salah satu cara dalam pengajian ini. Selanjutnya, selaku pengurus pusat dan melalui pengajian ini, karena ini juga media yang efektif untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan program kebijakan PP Pusat. Antara lain satu, mohon doanya saja proses perbaikan atau penyempurnaan akte notaris. Kami telah mendapat informasi sudah selesai dan tinggal tahap pemeriksaan oleh notarisnya. Dan mudah-mudahan nanti diharapkan minggu ini sudah beres dan bisa diinformasikan ke peserta. Karena saya mendapat pemberitahuan bahwa ada beberapa daerah dan wilayah yang memang meminta akte
akte notaris itu juga untuk kepentingan PP. Kemudian yang kedua, mohon doanya saja karena ITMI telah akan mendapatkan tanah wakaf, ya, tanah wakaf dari salah seorang simpatisan seluas 700 meter persegi. Kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ITMI, baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti mudah-mudahan jadi ITMI Center. Ya, ini rezeki dari Allah. Kita tidak pernah mencari-cari, tetapi kalau memang Allah sudah karena itu saya mendorong kepada teman-teman semua untuk berikhlas-ikhlaslah dalam berorganisasi. Niatkanlah dalam berorganisasi itu hanya untuk mendapat penilaian Allah. Karena kalau penilaian Allah itu, insya Allah yang akan membalas Allah. Kalau kita ingin mendapat penilaian dulunya ibadah, tetapi kalau kita ingin mendapat penilaian manusia, maka yang akan menilai manusia, tetapi Allah tidak akan menilai sedikit pun. Tidak ada salahnya kalau dalam berorganisasi ini mari kita upayakan supaya mendapat penilaian yang baik dari Allah. Karena Allah adalah zat yang maha baik. Lewat 31 menit. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai masyarakat Indonesia, kita ya mungkin kurang lebih di 270 kabupaten kota atau provinsi, ya mungkin sebagian dari itu ada anggota ITMI yang ikut, yaitu pemilihan kepala daerah. Secara organisasi ITMI sudah jelas organisasi yang independen. Karena itu mohon sifat organisasi ini dibawa. Jadi tatkala saudara-saudara nanti ikut, apakah jadi tim sukses atau jadi juru kampanye, maka jangan sekali-kali membawa nama Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia sebagai pendukung salah satu paslon. Karena itu sudah menyalahi sifat organisasi ITMI sebagai organisasi yang independen, yaitu tidak memihak pada salah satu kelompok atau kekuatan tertentu. Di samping itu, kami juga mengharapkan agar saudara-saudara menjaga kesehatan, karena tampaknya pandemik ini masih berjalan cukup lama, dan tampaknya kita belum bisa melakukan kegiatan secara langsung atau offline. Seperti misalnya untuk saudara-saudara kita di DKI Jakarta, di Bodetabek, ya. Saya dengar kemarin itu di Indonesia perharinya sudah hampir mencapai 5.000 yang terpapar. Nggak tahu kalau sekarang. Karena itu mohon dijaga kesehatan. Terus carilah sumber informasi yang kredibel, sahih. Jadi jangan cari sumber-sumber yang hoax. Itu sangat menyesatkan. Apalagi gosip yang tidak jelas sumbernya. Ya. Itu sering juga membuat
saya mengajak kepada teman-teman, tatkala nanti ada kegiatan ITMI yang bersifat online atau virtual, mohon diikuti. Seperti BIN.org, pembinaan organisasi, ya, yang dilaksanakan 2 pekan sekali. Atau mungkin juga dalam kegiatan-kegiatan lain. Berikutnya, kalau ada usulan-usulan, sampaikanlah ke pengurus pusat, kalau tingkat pusat. Kalau tingkat wilayah, ke pengurus wilayah masing-masing. Kepada pengurus wilayah dan daerah yang akan melaksanakan muswil atau musda secara virtual atau langsung, dipersilakan untuk melaksanakannya, namun tetap dalam koridor ketentuan organisasi dan menjaga kenyamanan serta keamanan. Akhirnya saya memohon kepada Bapak Mubaligh untuk segera menyampaikan tausiahnya demi memperkuat keimanan dan keislaman melalui organisasi Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Atas nama pengurus pusat, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam sikap, ucap, dan perilaku. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mohon kepada saudara-saudara ikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh host, ya. Jadi jangan mengaktifkan mikrofon tanpa ada instruksi, demikian pula sebaliknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum PP, Bapak Haji Yudi Yusfar, yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita beranjak kepada acara inti, yaitu pengajian, yang akan disampaikan oleh Ustadz Furqon Hidayat, SPD. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Furqon. Halo? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat selalu? Alhamdulillah, sehat. Iya. Kita hari ini ingin membahas apa ini? Kita akan membahas penguatan keimanan melalui ibrah. Mengambil ibrah dari musibah, ya. Oke, siap. Kalau begitu langsung saja saya persilahkan kepada beliau Ustadz Furqon Hidayat SPD. Dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah Ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
ajaban li amril mu'min inna amrahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu syarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, pimpinan dan anggota Majelis Syura, pimpinan dan anggota Dewan Syura di seluruh wilayah Indonesia, ketua umum dan segenap anggota pimpinan atau pengurus pusat, serta seluruh ketua dan pengurus wilayah dan pengurus daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan segenap kaum muslimin yang dapat mengakses atau acara kita ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat bersilaturahmi, kita berkumpul meskipun kita melakukan aktivitas ini secara jarak jauh, atau dengan kata lain secara daring atau secara online. Namun semua itu tidak mengurangi semangat dan tidak mengurangi nilai dari aktivitas kita, niat kita untuk mencapai atau mengharap dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, para sahabat, dan juga para pengikutnya tabi'in, wattabi'it tabi'in hingga akhir zaman. Dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir insyaallah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fakir sebelumnya minta maaf ketika diberi kesempatan untuk menyampaikan atau menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Itu tidak berarti kalau Al-Fakir itu lebih pandai. Insya Allah di ITMI ini adalah gudangnya orang-orang yang sangat fasih, sangat mumpuni dalam ilmu agama. Namun insya Allah kita hanya sama-sama memberikan nasihat untuk menguatkan satu sama lain, sebagaimana yang dicanangkan oleh ITMI bahwa perlu ada sebuah penguatan sumber daya, termasuk sumber daya manusia melalui kajian seperti ini. Oleh karena itu saya ingin menggunakan kesempatan ini sebagai belajar agar saya termasuk anggota ITMI yang ingin supaya diberikan penguatan. Dan saya ingin menganggap bahwa ini hitung-hitung sebagai latihan saya agar sumber daya manusia ITMI termasuk saya dapat meningkat di dalam di masa-masa yang akan datang insya Allah. Oleh karena itu, insya Allah kita sama-sama belajar dan sama-sama oleh karena sama-sama belajar, mungkin kalau ada kekeliruan atau kesalahan, tentu tidak ada salahnya dan pasti itu hal yang sangat lumrah ketika saling memberikan masukan, saling mengingatkan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Insya Allah dengan sangat terbuka saya menerima itu semua sebagai bagian dari peningkatan kapasitas atau thaqafah Islamiyah yang ingin saya raih atau ingin saya capai insya Allah. Materi kita adalah tentang bagaimana kita bisa mengambil ibrah dari musibah.
sekarang ini segala sesuatu yang terjadi atau hal ikhwal apapun tidak terlepas dari yang namanya mencuci tangan. Ya, saya ingin mengambil satu contoh mencuci tangan atau berlaku bersih. Ternyata kalau kita perhatikan dalam bab fikih, maka bab yang pertama dibahas di dalam Islam itu adalah mengenai toharah. Artinya apa? Umat Islam ini sesungguhnya sudah hatam tentang masalah toharah karena sudah begitu dibahas di dalam, baik di dalam Sahih Bukhari maupun di kitab yang lainnya. Baik juga dibahas di kitab-kitab Bulughul Maram maupun yang lainnya. Maka demikian pula di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Said Sabiq. Di situ juga awal mula yang dibahas adalah tentang toharah. Jadi memang sebenarnya jauh sebelum kita menerapkan yang namanya protokol kesehatan, sesungguhnya umat Islam itu sudah jauh-jauh hari mengajarkan bagaimana kita membiasakan hidup yang bersih. Ini luar biasa. Oleh karena itu di dalam wudhu itu ada istilah istinsyak. Ketika kita menghirup, hidung kita menghirup air lalu dikeluarkan, maka itu adalah bagian dari mengeluarkan debu-debu yang ada di dalam saluran napas atau di dalam rongga hidung kita. Ini hal yang mungkin yang bisa kita petik, tapi lebih jauh dari itu, tentu kita akan mengetahui dan memahami betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Di dalam hadis qudsi yang sangat sering diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharramun fala tadzalamu." Ini Allah sendiri yang mengatakan, aku haramkan ya perilaku zalim atas diriku dan begitu pula aku jadikan haram untuk kalian. Maka janganlah saling menzalimi. Maka kalimat ini jelas bahwa jelas-jelas dengan sangat terang ya, Allah itu tidak akan berlaku zalim kepada umatnya. Allah tidak akan berlaku zalim kepada umatnya. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Di dalam hadis itu, di akhir dari hadis yang begitu panjang itu kalimatnya begitu. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, maka jangan engkau menyalahkan siapa-siapa, kecuali salahkanlah dirimu sendiri. Nah, ini jelas. Maka kalau kita melihat fenomena musibah yang terjadi ini, tentu kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali. Semua seharusnya umat ini segera kembali kepada Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahu ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Bagaimana ayat ini menjelaskan terjadinya kerusakan di daratan dan di lautan, bukan sekedar kerusakan alam semesta, tapi kerusakan mental, kerusakan akhlak, bahkan kerusakan akidah. Ya, maka Allah ingin menunjukkan akibat dari sebagian dari perbuatan mereka, sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali. Jadi sesungguhnya ketika Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan bencana, sebenarnya Allah menginginkan agar hambanya, agar makhluknya yang bernama manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelas bukan hanya manusia seperti kita biasa, manusia biasa. Nabi pun ketika dia menyimpang dari amanat yang diterapkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun kemudian Nabi itu diuji oleh Allah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menjelaskan kepada kita. Ini sebagai pelajaran. Wa dhannuni idz dhahabu mughadziban fa dhanna an lan naqdir alaihi. Dan ingatlah kisah Dzunun atau kisah Yunus, Nabi Yunus. Ketika ia pergi meninggalkan umatnya dengan marah. Kenapa? Kenapa Nabi Yunus meninggalkan umatnya dengan marah? Karena umatnya itu sudah 32 tahun didakwai, ya. Umatnya didakwai, diperingati, tapi tidak juga mau taat. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan dengan marah. Wa dhanna allan naqdir alaihi. Nabi Yunus menyangka, yakin Allah tidak akan marah. Nabi Yunus dia meyakini, yakin sekali bahwa Allah tidak akan marah karenanya. Kami tidak akan memarahinya atau kami tidak akan mempersempitnya. Tapi ala kulli hal qadarullah, Allah pun kemudian mempersempit, memberikan cobaan, bukan main-main cobaannya. Kalau kita mungkin yang pernah membaca kisahnya, bagaimana Nabi Yunus itu meninggalkan umatnya, lalu ketika akan menyeberangi laut dengan naik kapal, tiba-tiba kapal itu terombang-ambing seperti terkena badai yang begitu luar biasa. Lalu oleh orang yang pinter tentang ilmu, ya, dia mengatakan kapal ini akan kembali tenang kalau ada salah satu penumpang yang harus diceburkan ke laut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara diundi. Ketika diundi ternyata nama Nabi Yunus yang kemudian terpilih untuk dimasukkan ke dalam laut. Kemudian dilemparlah Nabi Yunus ke dalam laut. Dan di bawah sudah menunggu ikan. Dan masuklah dia ditelan oleh ikan. Nah ini pertanda. Sebenarnya setiap manusia memiliki tugas. Kalau memang dia ditakdirkan sebagai nabi, maka dia ditugaskan untuk mengajari umat, untuk menyampaikan risalah dan tidak boleh menyimpang. Maka ikatan itu dikenal dengan ikatan mitsaqan ghalidh, ikatan yang kuat. Maka tidak boleh surut seorang nabi, tidak boleh sekalipun dia surut langkahnya, ya, untuk tetap menyampaikan risalah kepada umatnya. Maka Rasulullah, perhatikan bagaimana Rasulullah sampai disiksa, dilempar sampai berdarah-darah, Rasulullah tetap bersabar untuk menyampaikan risalah. Kita pun begitu. Kita sebagai hamba Allah jelas. Ketika kita berada di dalam alam arwah, sebelum kita lahir, kita sudah dijanji oleh Allah. Perhatikanlah surat Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa asyhadahum anfusahum. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kita sudah menyatakan ketika kita di alam itu kita ditanya, apakah engkau mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Ya, qalu bala syahidna, kami menjadi saksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Ya. Kami menjadi saksi. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Aku menjadi saksi dan mengatakan begitu agar di hari kiamat aku tidak termasuk orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang lalai terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa? Setelah
manusia itu lahir? Coba. Apakah mereka semuanya mentauhidkan Allah? Tidak. Nyatanya ada yang punya keyakinan yang lain. Mempercayai sesuatu yang tidak bisa memberikan apa-apa. Bahkan percaya Tuhan itu memiliki anak. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Quran di surat Maryam sekitar ayat 88 itu betapa kemurkaan Allah yang luar biasa ketika Allah yang Maha Rahman itu dianggap punya anak. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka menganggap bahwa Allah yang Maha Rahman itu memiliki anak, melahirkan anak. Laqad ji'tum syai'an idda, maka sungguh dia telah melakukan kemungkaran yang besar. Nah, ini gambaran dengan adanya kemurkaan itu sampai-sampai gitu. Takatus samawatu yatafattarna minhu, seolah-olah langit ingin pecah karena ucapan itu. Wa tanshaqqul ardh, dan bumi ingin terbelah. Ya. Wa tanshaqqul ardh wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung itu ingin runtuh, ingin meletus. Anda aulir rahmani ayyattakhidha walada. Disebabkan mereka menganggap Allah itu punya anak. Padahal dulunya waktu di alam arwah itu sudah janji akan berjanji akan mengesahkan Allah. Ma'asyiral hadirin, jamaah sekalian, segenap anggota pimpinan wilayah, majelis shura dan dewan shura di seluruh Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pangkal persoalannya ketika kita Allah sudah mengatakan, Allah sudah menetapkan kita. Ya. Yang jelas itu ditetapkan di Quran surat Al-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekali-sekali aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini ketika tugas yang harus dijalankan tapi malah tidak dijalankan, maka inilah Allah pasti akan memberikan teguran yang luar biasa. Seperti teguran yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Yunus alaihissalam ketika dia kemudian kecewa dengan umatnya, ya maka kan dikatakan di dalam itu mengatakan ya wa dhannuni idzahabu mughadiban, dengan marah. Ya, Nabi Yunus meninggalkan umatnya dengan marah, fa dhanna allan naqdir alaihi. Nah, kemudian Nabi Yunus menyangka Tuhan Allah tidak akan mempersulitnya. Allah tidak akan membuat susah. Tapi akhirnya Allah memberikan qadarullah, Nabi Yunus dibikin susah, dimasukkan ke dalam perut ikan. Maka fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus pun berseru di dalam kegelapan itu. Di mana? Di dalam perut ikan. Apa seruannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di sini kita kalau beberapa bulan yang lalu kita sempat mewacanakan, mengopinikan untuk lockdown. Indonesia mesti di lockdown. Maka Nabi Yunus sudah pernah di lockdown terlebih dahulu. Kalau bicara tentang lockdown, maka Nabi Yunus lah pernah di lockdown oleh Allah Subhanahu wa taala secara pribadi. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika dalam perut? Apakah Nabi Yunus kemudian mengatakan, ya Allah, keluarkan aku dari sini? Tidak. Nabi Yunus cukup dengan doa tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minadh dhalimin. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa artinya? La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya keadaanku ini termasuk orang-orang yang zalim. Nah, maka disinilah ternyata Allah dengan kalimat doa itu Allah kemudian memperkenankannya. Fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Kemudian Allah memperkenankan doanya dan Allah menyelamatkan Nabi Yunus itu dari kegelapan. Lalu Allah mengatakan, wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah Allah menyelamatkan orang-orang yang mukmin. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap ketua pimpinan wilayah, ketua Dewan Surah, ketua Majelis Surah dan pimpinan pusat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu yang menarik di dalam peristiwanya Nabi Yunus alaihissalam ini. Yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Apa katanya? Silakan nanti dilihat. Walau annahu ma kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Silakan nanti dilihat. Walau annahu ma kana minal ini kalimat ini ya perlu menjadi perhatian. Apa artinya? Walau annahu ma kana minal musabbihin, kalau sekiranya Nabi Yunus tidak mensucikan Allah, tidak berzikir seperti zikirnya tadi yang dijelaskan tadi ya, yang ada di Al-Anbiya ayat 87. Sekiranya Nabi Yunus tidak berzikir seperti itu, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya sungguh-sungguh Nabi Yunus akan tetap berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Subhanallah. Artinya kalimat ini kalimat untuk kembali mentauhidkan Allah. Ketika kita sudah terlanjur jiwa kita larut dengan dunia, sampai-sampai mungkin kita mungkin secara tidak sadar kita mentuhankan dunia, maka kembalilah kepada Allah dengan sebagaimana zikirnya. Ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita sibuk dengan zikir kepada Allah, tanpa kita meminta, mengutarakan permintaannya, Allah mengetahui apa yang ada. Allah tahu bahwa Nabi Yunus itu meminta dibebaskan dari situ. Maka Nabi Yunus kemudian dengan doa seperti itu Allah mengeluarkannya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi yang terjadi di mana bencana ini terjadi, maka sudahkah kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Kalau kita perhatikan, sekurang-kurangnya ada dua keadaan yang menyebabkan kenapa umat Islam ini sebegitu terpuruknya. Kenapa cobaan ini, ya, kenapa umat ini menghadapi persoalan yang seperti ini? Sekurang-kurangnya ada dua hal. Di mana sebagian umat selain sudah tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan keimanannya, ya, maka yang paling luar biasa adalah kemaksiatan menjadi sesuatu yang biasa. Khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'ash syahawat. Wattaba'ush syahawat. Khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Akan datang generasi setelah generasi yang baik itu, apa generasinya? Ya. Min ba'dihim, setelah generasi mereka, apa itu? Adha'us shalah, generasi yang melalaikan sholat. Meninggalkan sholat.
wattaba'us syahawat, dan memperturutkan syahwat, fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan kehilangan arah tujuannya. Coba perhatikan, kalau yang justru sekarang ini terjadi, apalagi kita sudah mendengar yang namanya katanya akan melegalkan tentang pendidikan seks untuk anak-anak. Ini sangat mengerikan sekali. Yang jelas, kemaksiatan itu sepertinya tidak bisa dibendung. Dari mulai hubungan bebas sampai mulai hubungan yang sejenis, LGBT dan seterusnya. Ya. Mulai orang dengan baju yang belum sempurna tapi sudah dipakai. Ya. Baju yang kekecilan dipakai. Kalau orang yang melihat pasti tahu lah ya, kalau kita lewat di lampu merah atau di mana atau di jalanan kita menyaksikan pemandangan-pemandangan yang begitu luar biasa. Sampai-sampai kita sudah menjadi hal yang terbiasa dengan itu. Maka Allah tidak membiarkan keadaan itu. Maka inilah yang menyebabkan pasti tentu saja Allah memiliki alasan ketika Allah menurunkan bencana ini. Lalu fenomena yang kedua yang terjadi adalah kita sudah mulai tergagap. Lisan kita, mulut kita sudah mulai gagap kalau untuk mengingatkan orang lain. Perasaan tidak enak itu sudah mulai tumbuh. Kalau ada orang lain melakukan kemaksiatan, maka yang sekarang lahir di dalam pikiran kita adalah itu urusan hak masing-masing, hak asasi masing-masing. Ada orang tidak sholat, udahlah itu urusan masing-masing. Penting kita aja yang penting. Ini fenomena yang seperti ini kelihatannya sepele, tapi ini sesungguhnya sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Fenomena ini kelihatannya fenomena yang biasa. Apalagi kan kita sudah mulai terkena virus liberal. Ya, secara tidak langsung kita sudah terkena. Karena apa? Namanya ibadah itu adalah hak privasi. Berani nggak misalnya ada orang tiba-tiba tetangga kita main judi atau apa, kita berani nggak mengingatkan, Pak, itu tidak boleh, itu dosa. Berani nggak? Sudah mulai gamang kita. Kita sudah mulai gagap dan gamang untuk melakukan itu. Karena sudah terhembuskan dengan isu yang namanya hak asasi manusia. Sehingga kita tergagap itu. Kita tidak berani mengingatkan saudara kita yang berbuat salah. Dan inilah yang menyebabkan Allah mendatangkan musibah. Perhatikan sabda Rasulullah SAW. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang sanadnya bersumber dari Hudzaifah ibnul Yaman. Bunyi hadisnya adalah, Walladzi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf dan kalian melakukan nahi mungkar, mencegah kepada yang mungkar, mengajak, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Aw la yushikunallaha am yab'atsa 'alaikum iqaban. Atau kalau kamu tidak mau, maka pilih. Niscaya Allah akan menurunkan hukuman kepadamu, azabnya kepadamu, musibahnya kepadamu. Thumma tad'unahu falam yastajibu lakum. Maka kemudian ketika kamu berdoa, falam yastajibu lakum, maka Allah tidak akan mengabulkan doa. Secara umum Allah jelas, ya,
ketika hambanya berdoa, Allah akan mengabulkan doanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya kan? Di dalam surat Ghafir ayat 60 dikatakan seperti itu. Tapi ada sebab-sebab yang menyebabkan doa itu menjadi tidak dikabulkan. Doa itu terhalang, terhijab dengan itu semua. Salah satu yang menjadi penyebab doa tidak dikabulkan adalah seperti yang dikatakan atau disabdakan Rasulullah SAW adalah ketika kita sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika amar ma'ruf nahi munkar itu sesuatu yang tidak enak hati. Perasaan tidak enak hati untuk ngasih tahu temannya. Tidak enak hati untuk mengajak temannya kepada kebaikan. Tidak enak hati melarang atau mencegah temannya melakukan kemaksiatan. Tidak enak hati dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi sebuah keprihatinan kita dan saya pribadi juga. Bagaimana caranya kita punya metode apa yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan itu. Sekurang-kurangnya kita melakukan itu dengan, ya tidak mungkin kita bisa mencegah dengan kekuatan kita, karena kita bukan penguasa. Tapi kita dengan lisan kita, jangan melakukan seperti itu, misalnya. Oleh karena itu, di dalam hadis dikatakan, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya. Fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ini punya hadisnya. Jika kamu menyaksikan adanya kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Fa illam yastati, apabila tidak mampu, fa bi lisani, maka dengan lisannya. Wa illam yastati, apabila dengan lisan juga tidak mampu, fa bi qalbi. Dan dengan hati itu, kata Nabi, wa dzalika, yang demikian itu adhaful iman, paling lemahnya iman. Tapi kita masih punya iman, walaupun bagaimanapun juga. Dalam hatinya kita tidak setuju. Kalau kita tidak sanggup mengingatkan, karena mungkin dia secara di masyarakat lebih terhormat, lebih terpandang, minimal dalam hatinya kita tidak setuju dengan apa yang dia lakukan. Itu paling minimal, paling lemah, selemah-lemahnya keimanan kita. Nah, kita perhatikan dengan kasus yang tadi, ya. Maka di dalam persoalan ketika memang musibah itu terjadi, maka orang beriman akan mensikapinya sebagai sesuatu yang dia lebih teguh memegang keimanannya ketika datang musibah itu. Sudah terlanjur terjadi, misalnya, kalau kita tadi melihat musibah itu, kenapa musibah itu terjadi diperkirakan, ya. Maka ketika musibah itu terjadi, ketika wabah itu terjadi, maka yang harus kita renungkan, jaga keimanan kita. Karena orang-orang beriman itu adalah sesuatu yang mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Orang beriman itu mendapatkan apresiasi dari Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin itu. Ya. Orang mukmin itu kenapa mengagumkan? Karena dia apapun dia akan selalu baik. Kenapa baik? Karena selalu zikrullah. Ya. Selalu zikrullah orang mukmin itu. Nah, kata Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu lahu khair. Karena sesungguhnya semua urusannya itu baginya itu baik. Sampai-sampai Rasul mengatakan, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ini tidak terjadi kecuali khusus untuk orang mukmin. Khusus orang mukmin. Ini luar biasa. Wadzalika li ahadin illa walaisa dzalika li ahadin
illa lil mu'min. Apa yang menyebabkan Rasulullah mengatakan itu sesuatu yang menakjubkan? Apa yang menyebabkan sampai Rasulullah itu kagum? Sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin itu. Apa? Yang pertama, in asabathu syarra'u syakara, sarra'u syakara, fakana khairan lah. Apabila mendapatkan kesenangan, ya, mendapatkan kebaikan, maka syakar, dia bersyukur kepada Allah. Biasanya akan diawali ini kan dengan realisasi dengan mengucapkan alhamdulillah. Berarti itu sudah zikir kepada Allah. Di mana saja berada selalu mengingat Allah. Ya. Sebaliknya, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairun lah. Apabila dia mendapatkan kesusahan, kesulitan, lantas dia bersabar, maka itu akan menjadi baik baginya. Mungkin kita akan mengatakan, kok dikasih kesulitan kok baik? Baik. Untuk orang mukmin itu baik. Tapi itu akan bernilai baik. Andipun misalnya, mohon maaf, naudzubillah ya, jangan sampai terjadi. Andaikan misalnya orang mukmin itu terpapar, kemudian akhirnya meninggal, maka dia akan meninggal sebagai syahid. Dan dia akan mendapatkan kebaikan dari kesabarannya karena menghadapi itu. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ya, sama-sama kena ini ya, sama-sama terpapar, lalu sama-sama kemudian mengalami berakibat kemudian menimbulkan, sama-sama meninggal ya. Yang satu tidak, yang satu orang yang kafir, yang satu orang yang beriman. Maka tetap orang beriman akan lebih beruntung. Maka disinilah kita perlu mengambil ibrah. Ini musibah yang terjadi ini, ketika sudah terjadi kita tetap bersabar. Usahakan agar kita tidak mengeluh. Mengeluhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya musibah yang menimpa ini. Karena sesungguhnya penyakit itu adalah tentara-tentaranya Allah. Inna hadzal marada jundum min junudikum. Sesungguhnya penyakit itu adalah tentara di antara tentara-tentara Allah. Tusibu bihi man tasya, dan Allah akan mengenakan kepada yang dikehendaki, menimpakan kepada yang dikehendaki, wa tasrifuhu an man tasya, dan Allah akan menghindarkan, menjauhkan dari yang dikehendaki. Itu kaidah daripada penyakit, kaidah dari wabah itu begitu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh sembrono. Kita tetap harus tawakal, kita harus ikhtiar agar bisa menghindari penyakit itu dengan cara apa? Ya tadi, dengan mengikuti protokol kesehatan. Bukan berarti kita menafikan keberadaan protokol kesehatan. Itu penting. Tetap itu penting. Tapi yang lebih penting bagaimana kita tetap jangan sampai kehilangan tauhid kita. Bahkan justru di sinilah keimanan kita akan makin kuat. Kita makin melihat fenomena yang terjadi. Di mana ketika kemungkaran tidak bisa tercegah, pasti Allah akan menurunkan musibah. Di mana saja. Dulu di Palu juga begitu. Ya, sampai terjadi panah yang dibalik itu istilahnya apa saya lupa itu bahasanya. Nah, itulah yang penting. Dan sampailah kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kesabaran inilah yang insya Allah akan membuat kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
pertolongan itu akan ada bersama kesabaran kita ketika kita meminta kepada Allah. Ya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya, sampai seperti itu Rasulullah. Maka sampai-sampai Allah mengatakan, apakah kamu dibiarkan begitu saja akan mengatakan kamu masuk surga? Padahal belum datang ujian menimpamu sebagaimana orang-orang terdahulu mendapatkan musibah itu. Mereka diguncang dengan guncangan-guncangan yang berat. Ya, sampai-sampai ya Rasul dan orang-orang beriman yang bersama Rasul bersama beliau bertanya, ya, mata nasrullah, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi biqarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu amatlah dekat. Maka mari kita, sudah saatnya kita mencoba untuk bersabar. Penguatan keimanan ini, kita memang perlu mengambil pelajaran dari musibah ini. Karena setiap kita pasti akan mengalami musibah. Setiap kita pasti akan mengalami musibah. Apakah itu sakit, apakah itu sampai mungkin puncaknya kematian. Karena setiap musibah itu akan menyebabkan dihapusnya atau ditebusnya dosa-dosa kita. Hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu bihi min khotoyah. Sampai-sampai hanya tertusuk duri, maka ketika kita sabar dengan itu, maka hatta syaukat kaffarallahu biha min khotoyah. Niscaya Allah akan melebur, ya, menghapus dosa-dosa dengan adanya musibah yang menimpa kita. Nah, ini mungkin sebagian dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi penghayatan kita dengan baik. Ya, ketika kesabaran itu sudah sampai pada puncaknya dan ketika kita disibukkan dengan berzikir kepada Allah, maka perhatikanlah Nabi Ayub alaihissalam dalam berdoa. Ya kan? Nabi Ayub berdoanya cukup, ya, anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya, wa ayyuba idnadahu rabbahu, dan ingatlah kisah Ayub ketika Nabi Ayub itu berseru kepada Rabb-nya, ya, anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, aku ditimpa oleh penyakit yang luar biasa. Sepertinya setan benar-benar menggangguku, ya Allah. Dan Engkau adalah Maha Rahman, Maha Penyayang di antara para penyayang. Maka Allah pun segera memperkenankan. Kalau kita lihat di dalam doa-doa para nabi itu, Allah selalu memperkenankan doanya. Ya, maka percayalah, ya, ketika kita menghadapi seperti ini, ya, insya Allah Allah akan memperkenankan doa kita. Selama kita terus berdoa, kembali mentauhidkan Allah, sadari bahwa kita ini orang zalim, mungkin kezaliman kita banyak, ya, zalim karena kita membiarkan orang lain berbuat kemungkaran, itu juga bisa zalim. Zalim karena mungkin kita kurang amanah, itu juga bisa. Jangan, karena keterbatasan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa menjadi pencerahan, dan saya yakin Bapak Ibu, ya, para hadirin sudah paham tentang masalah ini. Ini hanya sekedar menambah atau mengingatkan saja. Demikian, saya kembalikan kepada pengatur acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Furqan Hidayat, SPD. Menarik sekali tema pada hari ini, ya. Tentunya iman itu penting, ya, karena semakin tebal keimanan kita sebagai hamba Allah, maka akan semakin mempertebal kesabaran kita dalam menghadapi segala ujian. Karena setinya orang yang beriman itu dalam surat Al-Anfal dijelaskan, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah,
yaitu ayat-ayat Allah ini tidak hanya berupa ayat-ayat kauniyah saja, tetapi juga ayat-ayat kauniyah, termasuk musibah ini merupakan ayat kauniyah. Jadi orang yang bisa mengambil ibrah dari musibah ini, sejatinya akan semakin mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi yang ingin bertanya bisa mengakses fitur raise hand ya di opsi more option ya nanti, atau mungkin bisa langsung bersuara ya gitu ya, mau raise hand atau bersuara gitu ya, mungkin nanti host akan membuka mic-nya ya gitu. Jadi nanti untuk yang ingin bertanya bisa raise hand, nanti sebutkan nama dan asalnya dari mana dan pertanyaannya apa. Dan untuk yang di radio juga bisa bergabung ya, nanti kalau ingin bertanya dipersilakan sebutkan nama dan asal dari mana. Kita buka sesi pertama untuk 3 penanya. Waktu kita sampai jam 11, masih ada waktu sekitar berapa ini? 25, sekitar 36 menitan ya, gitu. Silakan mau bagi yang bertanya, sesi pertama kita buka untuk 3 penanya. Silakan. Assalamualaikum. Halo, dengan siapa? Waalaikumsalam. Dengan Abi Hilman dari Pawang Salam. Suaranya agak putus-putus. Sekali lagi. Oh iya, Ustaz. Dia dengan Abi Hilman dari Pawang. Oke. Pak Abi Ilman ya, nggih. Silakan, Ustaz. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semua sahabat-sahabat sekalian ini dan pengurus ini dari mulai ketua hingga daerah di Indonesia. Ini memang Nggak kedengeran suaranya ya? Iya, agak putus-putus. Bentar. Pak Abi Ilman coba sinyalnya di bergeser. Halo, Pak. Oh, salam. Pak Abi? Ya, ya. Ya, ayo, silakan. Jadi, Abi Hilman mungkin pengaruh sinyal kali ya. Iya, sinyal. Biar ini boleh pakai fitur chat aja. Ya, itu juga dicat aja, Kalau Pak. tidak Abi bergeser, bisa pakai fitur chatnya. Oke, sambil nunggu Abi Hilman, boleh yang lain dulu. Yang lain silakan bersuara atau raise hand atau chat ya, silakan. Halo? Oke. Dengan siapa ini? Misalnya? Sinyal. Ya, sinyalnya belum beres. Ya, Mas Akbar, ini di Ya, Pak Akbar. Ya, di DPP. Halo? Oh, sinyalnya itu. Sinyalnya agak jelek. Untuk DPP nanti yang mau bertanya bisa ke akunnya Pak Yudi ya. Kalau yang dari DPP yang ingin bertanya, yang dari PP. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Saya Happy dari Cimahi. Oke, mangga Pak. Baik, Ustaz Furqon. Saya ingin bertanya tentang kesabaran yang tadi Ustadz sampaikan. Bahwa Ustadz tadi mengatakan ketika kita sudah sampai pada puncak kesabaran, maka kita akan mendapatkan atau Allah akan memberikan A, B, C, D, dan seterusnya kepada kita. Bagaimana hubungannya dengan Ali Imran ayat yang ke-200 ketika Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, sabar dan kuatkanlah terus kesabaranmu. Apakah itu ayat bermakna juga ada batas atau puncak kesabaran, atau sebenarnya kesabaran itu adalah lautan yang tak diketahui kedalaman dan gunung yang tak diketahui ketinggiannya? Terima kasih Ustaz.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ditampung dulu ya. Selanjutnya. Abi Hilman belum tuntas, Ustaz. Oh ya, Abi Hilman, silakan. Udah stabil ya? Ya. Silakan, Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan sudah stabil. Ini untuk kaitan dengan ITMI ini perlu menyamakan persepsi bahwa ada di satu daerah, Ustaz ya. Nah, itu sekelompok jamaah ketika disuruh untuk bubar karena tidak menerapkan protokol kesehatan, nah dia bilang arahkan saja tembakan polisi itu kepada kami biar kami mati karena kematian urusan Allah. Nah, mohon dijelaskan itu singkatnya begitu ya, Ustaz. Oke, untuk kematian ya. Oke. Ya, untuk kematian karena virus ini kan. Oke. Satu lagi. Oke, syukron. Jazakallah khairan, Ustaz Abi Hilman. Satu lagi, silakan. Tadi ada dari DPP katanya. Oh, dari DP mangga. Pakai akunnya Pak Yudi ya yang stabil itu kayaknya. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Budi, silakan. Pak Budi Pandango. Oh, ya. Pak Budi, oke, silakan Pak. Halo? Pak Budi, halo? Mas Heri ini kalau nggak ada suaranya nih, Pak Budinya mana nih? Oke, sudah nyala. Silakan DPP. Oke. Mangga. Mangga, Pak. Oh iya. Halo. Aduh. Ya, tuh sok. Halo? Masuk DPP. Masuk. Silakan Pak Budi. Nah, suaranya itu ayah. Suara. Mungkin faktor jaringan di DPP kayaknya. Jaringan. DPP jaringannya biasanya turun naik. Oh. Oke. Mas Akbar bisa di ini dulu nggak ya? Sambil menunggu ya. Ya, mungkin Pak Ustadz Furqon bisa dijawab tadi 2 pertanyaan ya dari Pak Happy sama Ustadz Hilman. Abi Hilman, silakan. Ya, terima kasih Ustadz Happy atas pertanyaannya. Kalau kita perhatikan di ayat ini kan bunyinya ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu la'alakum tuflihun. Wattaqullah. Makna daripada isbir itu kalimat bersabarlah, bersabar, tapi masih kepada tingkatan bersabar yang biasa ya. Tapi kalau sudah wasabiru, maka ini sudah menjadi karakter. Sudah menjadi karakter. Artinya kesabaran itu sudah menjadi bagian dari diri kita, menjadi bukan hanya sekedar habit ya, tapi karakter. Kalau karakter itu sudah lebih menguat daripada habit gitu. Maka di situ, maka bahasanya di Quran tuh kalau kita terjemahkan itu isbiru wasabiru, bersabar dan kuatkanlah kesabaran. Kuatkanlah kesabaran. Artinya sebenarnya maknanya kalau saya kalau untuk secara tafsir hanya pemaknaan saja itu memang di situ maknanya adalah jadikan sabar itu sebagai karakter kita, bagian dari karakter kita gitu. Bukan sekedar sabar yang sepintas lalu gitu. Tapi memang sabar itu sudah mendarah daging dengan diri kita. Wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Ayat itu kemudian dia tutup dengan agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Gitu. Kemudian yang kedua, ini adalah pemahaman yang keliru tentang masalah kalau misalnya dia disuruh bubar terus kemudian arahkan saja, itu sesuatu yang sangat keliru. Rasulullah sudah berkali-kali memberikan nasihat kepada kita ketika seorang sahabat datang dengan membawa unta, kemudian Rasulullah mengatakan, apakah untanya sudah kamu ikat? Tidak ya Rasulullah. Terus kenapa?
ya saya tawakal. Nah, ini namanya salah. Kalau yang benar adalah ikat dulu ontanya. Tapi ketika onta sudah diikat ternyata ontanya tetap lari, ya yang penting kita sudah bertawakal. Ada batasannya gitu loh. Ada ketentuannya, tidak kemudian dengan secara sembrono kita mengatakan udah kalau sudah waktunya mati ya mati. Tidak seperti itu. Ada ikhtiar yang harus kita lakukan, kita melindungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, perhatikan bagaimana Rasulullah SAW itu sebegitu khawatirnya, ya kan? Kalau Allah tidak memberikan pertolongan gitu loh, ketika perang Badar. Kita perhatikan waktu perang Badar itu malamnya Rasulullah berdoa dengan begitu luar biasa. Pak, dalam doanya itu saya mengatakan, ya Allah penuhi janjimu ya Allah, penuhi janjimu ya Allah, penuhi janjimu ya Allah. Kalau seandainya pasukan Badar ini engkau kalahkan, engkau tidak akan disembah lagi. Sampai seperti itu Rasulullah. Kekhawatiran. Tapi kok ini ada kita manusia, Rasul bukan gitu ya. Kok sebegitu yakinnya gitu dengan adanya pertolongan Allah. Sebelum kita berikhtiar untuk menghindari itu gitu. Jadi tetap sebagai manusia kita tetap berikhtiar. Sama ketika bicara tentang rezeki, bicara tentang ilmu, segala sesuatu harus upayakan. Nah itu mungkin penjelasannya saya begitu. Tinggal bagaimana nanti bisa disampaikan kepada teman-teman kita, rekan-rekan pengurus IPMI di daerah atau di mana saja gitu. Itu barangkali jawaban saya, Mas Akbar. Iya, terima kasih untuk Ustadz Furqon. Silakan untuk sesi kedua 3 penanya lagi. Dari radio ada nggak dari radio? Dari radio ada? Tidak ada? Oke, untuk jamaah yang meeting room. Hah? Coba di meeting room dulu. Tadi DPP, gimana DPP? Dari DPP tadi yang terhambat tadi Pak Budi. DPP? Ada gangguan itunya pada sinyalnya. Ini Pak, ada DPP satu nih. Ya, ada DPP tuh. Siapa? Pak siapa? Pak Asep, Pak. Asep Kosasi. Pak Asep Kosasi, mangga Pak. Mangga. Yang saya tanyakan Pak, kaitan dengan ayat la yughayyiru ma biqaumin bila bi anfusikum. Nah, Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga orang tersebut yang merubah nasibnya. Kaitan dengan musibah yang kita alami sekarang, apakah itu ada intervensi dari manusianya sendiri, Pak? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tampung dulu ya. Lanjut, ada lagi dari meeting room? Dari meeting room, monggo para jamaah. Itu tadi saran dari Abi Hilman tentang penyikapan terhadap pandemik, gimana itu pendapat Pak Ustadz? Tadi pertanyaan Abi Hilman kan ada yang sebagian jamaah yang apa tadi? Nah itu. Yang kematian tadi ya? Iya itu. Oh, oke. Oke, satu lagi. Tidak ada? Silakan Ustadz ditanggapi. Ya, terima kasih. Mungkin tadi yang Pak Ustadz Hilman tadi adalah bagaimana ketika Rasulullah mengatakan bagian dari upaya memisahkan antara yang sehat dengan yang sakit itu, pertama Rasulullah mengatakan ketika ada musibah atau ada penyakit, maka berlarilah kamu seperti seakan-akan kamu dikejar singa. Saya hadisnya nggak hafal ya. Ini menandakan bahwa kita harus menghindar itu, gitu. Tidak kemudian
kemudian pasrah lah, udahlah mau ada meninggal mau apa itu, kita kok nggak yakin banget sih sama Allah gitu. Tidak seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah, pemahamannya adalah bahwa tetap Rasulullah bahkan mengatakan ketika ada wabah kamu berlarilah, jauh hindarilah, seperti seolah-olah kamu itu berlari dikejar singa. Gitu. Masa ada singa yang mau mengejar kita, masa kita diem aja terus mengatakan ya masa kita takut sama singa, nggak takut sama Allah gitu. Bukan seperti itu maknanya. Gitu. Ini pemahamannya seperti itu. Ini penjelasan yang mungkin bisa saya sampaikan. Iya. Lalu mengenai masalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini jelas ya, ayat ini menyebutkan ya bahwa nasib satu kaum itu tidak akan ditentukan kecuali oleh kaum itu sendiri. Nah, artinya bahwa kerja keras kita, upaya kita ya melakukan, kalau misalnya di dalam musibah ini ya, bagaimana kita upaya kita menghindari musibah, ya, upaya kita mencegah agar istilahnya kurva daripada penyebaran COVID-19 ini bisa dicegah, ya, itu ada, secara ilmiah itu ada. Masalahnya kita mau nggak melakukan itu. Gitu. Secara ilmiah ada kurva yang namanya wabah, dan Rasulullah sudah memberikan gambaran. Ketika ada wabah, ketika taun terjadi ya, ketika ada wabah terjadi di satu kaum, maka yang di dalam jangan keluar, yang keluar jangan masuk. Gitu. Itu sebenarnya dalam rangka untuk memutus mata rantai supaya kurvanya itu semakin datar, semakin turun. Gitu. Itu secara ilmiah bisa dipelajari. Oleh karena itu, kenapa kemudian ayat ini berlaku untuk masalah ini? Nah, di zaman Rasulullah, di zaman Umar bin Khattab kalau tidak salah, pernah satu saat terjadi wabah taun. Kemudian bahkan 2 gubernurnya meninggal kan. Kemudian ketika gubernur itu dilanjutkan oleh Amr bin As, maka semua warganya dipisahkan satu dengan yang lain, tidak boleh ketemu gitu. Maka dalam sekian tahun wabah itu kemudian mereda, hilang karena mata rantainya putus. Nah, sekarang misalnya kan kita secara ilmiah jelas ya bahwa yang namanya virus itu bisa dihindari kalau mata rantai penyebarannya itu diputus. Tapi ketika itu ternyata tidak diindahkan, maka perkembangannya atau penyebarannya semakin tidak terkendali, yaitu berarti bukan salah siapa-siapa, karena kita tidak mau melakukan tadi sunatullah yang disampaikan di dalam Quran itu. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu. Kira-kira seperti itu sih gambarannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustadz Furqon. Sesi pertanyaan terakhir, 3 penanya dari radio, ada nggak dari radio? Tidak ada. Dari meeting room, silakan 3 orang ya, lagi. Saya. Dengan siapa? Mungkin perkenalkan, nama saya Wildan Aulia Rizky Rahmat dari PDI Sleman. Oh ya, Ustadz Wildan, silakan. Ya, terima kasih Mas Bar. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Furqon Hidayat SPD. Itu Ustadz. Ya, tadi kan Ustadz menyebutkan itu ya, hadis yang intinya itu kalau ada penyakit kita harus menghindar gitu ya. Nah, pada masa sekarang ini kan kita sudah mengalami era teknologi. Nah itu sekarang atau mungkin teman-teman semua juga sebentar pernah tahu berita juga bahwa banyak teman atau
umat Islam yang terkena virus ini dan mereka malah mengalami perundungan gitu atau pengucilan seperti itu kan. Nah itu kira-kira Islam sendiri memandang bagaimana? Padahal kalau secara psikologis itu orang sakit itu kan perlu penguatan ya agar dia tetap tabah, tetap kuat menjalani masa-masa sakitnya gitu. Jadi bagaimana Islam sendiri ini memberikan support agar umat yang terkena virus corona ini bisa tetap semangat untuk terus menjalani hidup, berperang melawan penyakit yang dideritanya seperti itu. Ya mungkin itu aja pertanyaan dari saya gitu, Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Wildan. Selanjutnya ada lagi, silakan. Assalamualaikum, Ilham. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ilham dari Bandung. Ilham. Silakan Ustaz. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya bahwa tadi Ustadz menyampaikan bahwa kita harus ada yang diucapkan innallaha ma'as-sabirin, artinya kita harus selalu bersabar ya. Kemudian kemudian kita juga harus tawakal dan harus berdoa. Di jamaah kami ini juga ada yang mengatakan, kita tidak usah berdoa, Allah sudah tahu apa yang kita mau, begitu Pak Ustadz. Jadi memang ada juga yang merasa kebingungan. Di sisi lain kita harus ada tuntunan untuk berdoa, memohon, meminta. Di sisi lain kita tidak usah bertanya tidak usah berdoa karena Allah sudah tahu apa yang kita mau. Bagaimana untuk menyikapi hal-hal seperti itu, Pak Ustadz? Sedangkan contoh-contohnya banyak sekali. Nabi Yunus pun berdoa, Rasulullah pun berdoa. Kemudian yang pertanyaan yang selanjutnya, kan kita ini sudah merupakan ketentuan dari Allah bahwa kita harus begini, kita harus begitu. Pertemuan kita di Zoom ini pun sudah merupakan satu ketentuan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau begitu ya benar yang mereka katakan, ya sudah kita tidak usah berdoa. Tetapi kami mempunyai satu keyakinan bahwa kita harus meminta. Dan sedangkan umur kita pun sudah ditentukan dari sana bahwa umur kita sekian nanti akan meninggal seperti itu. Dan sedangkan kita ada tuntunan untuk berdoa bahwa kita pengen panjang umur, begitu Pak Ustadz. Nah pertanyaannya, apakah ada hak, apakah Allah akan merubah bahwa kita sudah memohon, merubah bahwa umur kita sekian akhirnya bisa ditambah, seperti itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ilham. Satu lagi, silakan, terakhir. Ada yang sudah mengintip-ngintip, silakan. DPP ya? Saya dari DPP. Mangga. Dengan siapa? Unan Sungkawa. Oh, ya Ustaz Unan, silakan. Kalau ini ada sebuah keterangan hadis, jadi kalau generasi yang sudah jelek, hancur gitu ya, akan diganti dengan generasi lebih baik. Saya dengan ada musibah ini menyimpulkan gitu, saya sendiri, barangkali ini Allah itu akan suatu ketika akan memenuhi janjinya itu, generasi yang lebih baik daripada generasi sekarang, yang hanya generasi yang kacau balau gitulah dari segi hukum, akidah dan sebagainya. Apakah itu tidak termasuk yang dilarang, itu gimana Ustaz? Saya mungkin. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ustaz Unan. Mangga Ustaz Furqon, silakan ditanggapi. Ya, baik. Pertama dari Ustaz Wildan ya, namanya Wildan ya, dari Jogja, Sleman ya, kalau tidak salah ya. Ya, jadi yang penting adalah begini, ketika terjadinya penyakit, ketika ada orang sakit, memang kita secara umum, memang kita diperintahkan untuk menengok, untuk apa. Tapi ada satu hal yang kita tidak boleh lupa, bahwa ketika itu memang kondisinya adalah wabah, dan yang bersangkutan harus melakukan isolasi, ya tentu kita akan memberi perhatian dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Dalam arti
Tidak harus kita ketemu langsung, tapi kita dengan cara. Nah, makanya kan ada sebuah ungkapan, ya, jarak fisik boleh dijaga. Kita harus, tapi ikatan sosial tidak boleh direnggangkan, kan gitu. Jarak fisik boleh direnggangkan, kan? Tapi ikatan sosial tidak boleh direnggangkan. Makanya biasanya ada pola-pola yang dilakukan. Seperti kalau di kita, ya kebetulan di pengajian kita itu ada salah satu teman yang kena, maka kita bantu untuk misalnya kebutuhan makan, kebutuhan apa, kita suplai terus gitu. Tapi ya tadi memberi perhatian itu bukan berarti kita harus dekat atau apa ya, karena memang untuk memutus mata rantai itu kan gitu. Jadi makna daripada menjaga atau merekatkan sosial itu, ikatan sosial itu bisa dengan cara seperti itu. Komunikasi yang kita gunakan melalui sarana yang ada, terus kita tetap mensuplai bantuan, apa yang menjadi kebutuhan dan seterusnya. Itu juga bagian dari ikatan. Dalam situasi seperti ini kita saling bersabar, ya. Sabar kita tidak bisa ketemu dengan teman kita yang sakit. Dan bagi yang kena juga sabar. Dia tetap bertahan untuk tidak menimbulkan resiko kepada yang lain. Ini ujian kesabaran tuh di sini gitu loh. Bukan berarti ikatan sosial atau kita orang sakit itu terus diberikan hiburan, betul. Tapi kita sama-sama bersabar. Kita ingin menengok, ya kan? Tapi kondisinya tidak memungkinkan. Baik yang ditengok, baik yang sakit maupun yang akan menengok itu sama-sama bersabar. Sama-sama bersabar, sama-sama berdoa. Tetap berat memang rasanya. Tapi tadi pola yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbaiki manajemen jamaah kita. Bagaimana jamaah kita tetap peduli dengan cara yang tentu tidak menyebabkan penularan itu semakin tinggi. Itu bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Saya agak lupa. Tentang apa ya? Haruskah kita berdoa gitu ya? Oh iya ya, masalah doa. Kan doa, kita prinsipnya gini, kita kan adalah hamba Allah ya. Hamba yang diperintahkan. Dan doa itu termasuk perintah. Karena doa itu adalah ad-du'a muhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Maka kalau kita tidak berdoa, bukan sekedar kita tidak ini ya, tapi itu termasuk orang yang sombong. Orang yang tidak mau berdoa, ngapain sih kita berdoa? Kan Allah juga tahu itu termasuk orang yang sombong. Orang yang sombong. Sedangkan bahkan dalam kita berdoa pun, kita diminta doa dengan merendahkan diri kita. Ya, dengan penuh ketaatan, dengan penuh pengharapan, dan penuh kekhawatiran. Ya, dengan penuh khaufan wa tama'an. Lalu di dalam surat itu As-Sajdah ayat 16. Al-A'raf ya. Ya, itu. Nah, kita kan di situ kan kita diminta, diperintahkan untuk seperti itu gitu. Terus kalau dia mengatakan nggak usah berdoa, Allah juga tahu. Dari mana itu? Pendapat itu dari mana? Jelas-jelas Allah. Sedangkan dalam berdoa pun kita diperintahkan untuk merendahkan diri. Ya, untuk merendahkan suara kita. Ya, penuh kekhawatiran dan penuh harapan. Ya, penuh ketakutan dan penuh harapan, jangan-jangan doa kita nggak dikabulkan. Gitu. Ada loh, kita perlu tahu. Ada hal-hal yang menyebabkan doa kita nggak dikabulkan loh. Ada. Di antaranya kemaksiatan yang kita lakukan, ya kan? Lalu tadi kita tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu apalagi? Banyaklah yang menyebabkan doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ya begitu itu doa itu benar-benar harus diamalkan, diperintahkan. Qala du'uni astajib lakum.
Seperti itu. Kita al-mu'minun kafir itu. Kita al-mu'minun curang ampun. Kudu disebutkan. Pak Ustadz. Halo. Pak Ustadz. Halo, Ya, Pak. silakan. Yang terakhir, apakah tadi Allah bisa merubah ketentuan yang sudah Allah berikan kepada kita? Misalnya kita kan berdoa, ya Allah panjangkan umur saya, murahkan rezeki saya. Nah, pertanyaannya apakah usia kita bisa ditambah oleh Allah karena permintaan kita? Terima kasih. Takdir ya, tentang takdir Ustaz. Iya. Ya, ini saya masih masalah ini saya agak kurang paham. Nanti ini ya. Saya memang pernah dapat pengetahuan ya. Pernah mendapatkan sedikit pengetahuan tentang salah satu yang bisa mengubah takdir itu adalah doa. Itu salah satu doa, karena ternyata doa itu dapat mengubah takdir. Ya. Itu salah satu ininya. Nah, itu salah satu hikmahnya daripada berdoa. Bahkan ada kasus, ingat kan Ibrahim itu didatangi oleh temannya, ya kan? Lalu temannya itu kata malaikat mengatakan bahwa temannya itu mengatakan bahwa orang itu nanti malam akan meninggal gitu. Padahal temannya akan menikah besok gitu loh. Tapi ternyata sampai dia menikah sampai umur 70 tahun dia masih hidup gitu. Nah, itu kenapa bisa begitu gitu. Halo? Iya. Ya, cukup Pak Ustadz. Oke. Halo, Ustaz? Ya. Oke. Satu lagi pertanyaannya Ustadz Unan tentang hadis yang generasi yang jelek akan digantikan dengan generasi yang baik. Ya. Itu sebenarnya kalau generasi yang seperti itu ketika kerusakannya itu sudah sangat-sangat akut. Artinya sudah tidak ada lagi suara azan, sudah tidak ada lagi orang yang sholat, itu besar kemungkinan. Seperti yang terjadi pada Nabi Yunus ya, Nabi Nuh, ya kan? Orang dihancurkan dan kemudian datanglah generasi baru itu. Tapi kalau seperti ini, insya Allah kita bagaimanapun masih banyak orang yang baik. Bagaimanapun masih banyak orang yang sholat. Bagaimanapun masih banyak. Tapi memang kemaksiatan sudah sangat luar biasa. Tapi ada orang-orang yang masih baik, teman-teman. Dan azan masih terdengar di mana-mana. Sehingga menurut saya, ya wallah alam, kalau soal itu hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kita lihat dari sisi itu, tidak, insya Allah tidak akan mengganti. Kalau mengganti generasi kan berarti dihancurkan semua, baru lahir generasi baru. Itu. Jadi dulu Nabi Nuh itu yang tersisa cuma 12 pasang bersama Nabi Nuh plus 12 pasang orang. Dan manusia hidup dari sekarang ini, di zaman sekarang ini adalah berawal dari yang 12 pasang itu, karena yang lain sudah musnah ditelan banjir waktu itu. Karena memang sudah luar biasa gitu. Pembangkangannya sudah sangat luar biasa. Tapi kalau sekarang insya Allah di mana-mana kita bisa suara. Oke. Ya, terima kasih untuk Ustaz Burhan jawabannya. Berhubung waktu sudah habis, jadi saya selaku MC mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tak terjawab. Silakan Pak Ustaz Burhan untuk closing statement-nya. Ya, baik, terima kasih. Pertama, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih. Ini adalah pembelajaran buat saya. Yang pasti bahwa
kita segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu adalah mengandung pelajaran, mengandung hal-hal yang bisa diambil pelajaran. Kita dengan pelajaran itu kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti itu, dan saya terima kasih. Afwa minkum hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Furqon Hidayat SPD yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih bagi para jamaah yang sudah berpartisipasi dalam pengajian PP IDMI edisi hari ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah tutur kata dan dalam membawakan acara melakukan tindakan yang kurang berkenan. Mari kita akhiri acara kita dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akbar. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Furqon. Iya. Terima kasih Ustaz Furqon. Ya, makasih banyak ya. Terima kasih Ustaz. Harusnya saya yang belajar loh. Sama-sama lah. Saya nggak nyangka ini ketemu Ustadz Furqon di sini jadi materi ketemu sih misalnya. Seri. Luar biasa ya, Akbar. Iya. Ini Jadid ada di sini nih, Jadid nih. Oh Jadid, Jadid, gimana kabar Jadid? Baik, itu dia lagi di kamar. Kapan main ke Jogja ini? Iya ya, kapan ya? Iya ini. Udah lama Insya ini. Allah. Udah lama ketemu, nanti kalau main kabar-kabar lah ya. Ya, boleh. Ayo. Di sini ada Pak Ahmad Masburi, ada Mbak Supri, ada Pak Ajiwan. Iya. Salam semuanya Mas Akbar, Pak Ahmad, Mbak Supri, salam. Semuanya salam. Pak Supri, salam dari Pak Yudi. Ya ini Terima kasih ya, terima kasih. Ini ada Pak Furqon, ada Pak Yudi dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak April mana Pak April? Tadi nyari Mbak Supri, Pak April. Nggak tahu kemana Pak April. Banyak di PW ini baru. Iya. Jadi, kapan kira-kira aksanya akan selesai itu, Pak Yudi? Nah, itu. Akannya. Pak Yudi, Damang.